rizki sama Allah. Butuh nggak rizki kita? Butuh rizki nggak? Butuh rizki. Sholat. Yang punya rizki siapa? Allah. Maka dekati Allah, datangi Allah lewat sholat kita. Warzukni, minta rizki sama Allah. Kalau kita butuh cabai, ya datang ke tukang cabai. Kalau kita butuh sayuran, datang ke tukang sayuran. Mau beli cabai, datangnya ke toko TV. Lah salah alamat. Iya betul. Artinya apa? Kita butuh rizki, berarti datangi yang punya rizki. Siapa? Gusti Allah. Dekati Allahnya. Kalau kita dekat sama Allah, maka dipermudah oleh Allah. Jangankan dekat sama Allah, Pak Bu, contoh gini aja, kita dekat sama orang kaya aja hidup kagak belangsak. Betul. Di desa ini ada orang paling kaya, kita dekat sama orang kaya kagak belangsak. Iya. Contoh, kita lagi gak punya apa-apa, Pak, di rumah, mulut kecut, pengen ngerokok, pala puyeng, pengen ngopi. Aduh, gimana nih, duit kagak punya. Ingat ada orang paling kaya. Biasanya orang kaya mah di rumahnya rame baik, banyak yang nungguin. Datang kita ke rumah orang kaya, Pak. Begitu datang ke rumah orang kaya, akhirnya mah kopi ada, ngerokok ikut, bisa ngerokok. Tuh datang doang ke orang kaya. Yang tadinya di rumah nggak ngopi nggak ngerokok, begitu datang ke rumah orang kaya ada kopi ada rokok. Orang-orang habis subuh pada pulang, kita mah kagak pulang. Kenapa? Nyuciin piring, nyuciin gelas di rumah orang kaya. Begitu orang kaya itu keluar, ditanya siapa? Saya anu. Siapa? Hambali. Dari mana? Kobak Ceper. Oh, jauh amat. Iya. Kenapa emang? Ya pugu di rumah nggak ada rokok, nggak ada ngopi. Alhamdulillah. Ngelihat kita nyuci piring, kita bebenah. Begitu pamit pulang, kata orang kaya, ntar dulu Pak, jangan pulang dulu. Manggilin anu bininya. Mama, itu ambil takerin beras. Tuh, dibawain beras 5 liter sama telur 5 biji, duit 50.000. Tuh, alhamdulillah. Datang ke rumah orang kaya, tadinya di rumah nggak punya apa-apa, pulang bawaan. Iya betul. Terus siang kita tidur lagi, kita mau bawa pacul, bawa pedang. Rumah orang kaya depan rumahnya bala, kita babadi, nggak disuruh gayu nurut. Nah, lama-lama dipercaya sama orang kaya. Usaha apa Pak? Tugu kagak mau, kagak nyawa. Alhamdulillah. Seneng kagak dikasih nyawa? Seneng. Yang tadinya nggak punya apa-apa, dekat sama orang kaya akhirnya bisa nyawa. Iya betul. Udah nyawa, kita urus benar, hasilnya ada. Karena jujur ditambahin lagi sawahnya, terus. Lama-lama kita mau nyunatin anak. Nggak kudu minta, karena udah deket sama orang kaya, tinggal bilang doang. Baji, saya punya keniatan, doain, mau apa, mau nyunatin bocah, ada modalnya. Ya alhamdulillah. Punya nggak modalnya? Ya alhamdulillah. Udah alhamdulillah doang gak? Tuh 5 juta. Karena udah dekat sama orang kaya, nurut sama orang kaya. Kita dekat sama orang kaya, nurut sama orang kaya, kagak belangsak. Apalagi dekat kepada yang maha kaya, Allah Subhanahu. Kenapa kita pusing terus rezeki seret? Mungkin kita kurang dekat sama Allah, mungkin sholatnya banyak ditinggal. Maka warzukni, minta rizki sama Allah, ibadah, sholat, istiqomah. Bener saya Ustadz, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan istiqomah sholat di dalam warzukni. Kita benar-benar warzukni, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Digerentas hati, ya Allah saya mohon rezeki. Kagak enak hidup di Cikeru, dihidamai sama saudara, dihidamai sama tetangga, kagak punya motor, mau ke pasar pinjem, mau kondangan pinjem, belum dipakai udah diomongin. Ya Allah, udah gitu pas anak saya minjem motor saudara, itu motor nyerempet beca, Gusti dendanya suruh 30 juta, timbang motor nyerempet doang, sakit Gusti. Warzukni, minta sama Allah. Pak Bu, sholat sehari semalam berapa rakaat? Berapa rakaat sholat sehari semalam? 5 waktu, sehari semalam 17 rakaat. Sekarang berarti kita nyebut warzukni 17 kali, kita nyebut warzukni sehari semalam. Ya, kalau dikali sebulan, 17 dikali sebulan udah berapa kita nyebut warzukni? Ilok itu kagak keluar atu-atu acan warzukni. Iya betul. Pak Bu punten, di sini kalau panen ada yang hajatan nanggap jaipongan. Tahu jaipongan?
Jaipongan kan ada sinden, ada bajidor. Bajidor dipanggil sama sinden, hehe, Bapak Haji anu mana? Begitu dipanggil-panggil terus itu bajidor nyamperin kagak? Nyamperin sinden kagak? Nyamperin sinden, ngapain nyamperin sinden? Nyawer, ngasih duit. Bajidor aja dipanggil-panggil sama sinden, datang nyamperin ngasih duit. Apalagi Gusti Allah, malu Allah kalau kagak ngijabah. Warzukni, warzukni, warzukni. Sehari semalam 17 kali kita sebut warzukni. Sebulan masa kagak dikasih? Enggak mungkin, Bu. Enggak mungkin, Pak. Makanya sholat kuncinya. Enggak usah kita nyari menyan, apa sebutnya, mujak ke gunung, mujak ke laut, gelar sejadah, sholat minta sama Allah. Iya betul, iya betul, sholat. Warzukni, alhamdulillah 3 bulan bener tadi dipercaya sama orang kaya, suruh ngurusin sawah. Udah suruh ngurusin sawah, ada ceblokan lagi, ada yang nyuruh nyeblok 5 hektar nyeblok. Aduh, Masya Allah, kerennya. Begitu panen dapat 20 juta, alhamdulillah. Hasil nyeblok dapat 20 juta begitu panen kita. Yang 10 juta buat bekal sampai panen depan, yang 10 juta ingat kemarin-kemarin kita gak punya motor, dihina sama saudara, dihina sama tetangga, dihina sama orang lain. Bu, Pak, berangkat ke dealer 10 juta buat DP. Beli motor yang pantatnya gede, yang ada mek-meknya itu. Iya, beli motor. Pulang dari dealer, bapak ibu pakai kacamata hitam, lewat depan rumah orang yang ngehina kita, gerung-gerungin motor sambil langsung tit tit tit. Nah, keluarlah saudara, saudara gua punya motor, kayaknya kredit nih. Waduh, dulu kita kagak punya dihina, udah punya masih diejek juga. Dengar dari suara klaksonnya kredit nih. Diomong sama saudara, lu tibang tukang kuli nyeblok segala utang motor, belagu amat, ntar 3 bulan lu kagak kesetoran diambil leasing, rasain lu. Masya Allah. Sakit kagak digituin? Sakit kagak? Jangan sakit hati, pede, jawab lagi sama ibu sama bapak, mendingan gua hidup kagak penasaran. Enggak apa-apa 3 bulan diambil leasing, yang penting hidup udah ngerasain punya motor baru, daripada lu tiba ngomongin doang. Iya betul. Iya betul, pede kita. Lah gampang, bener 3 bulan kagak kesetoran, mana belum panen. Aduh, udah be yang ngehina kita. Gimana itu Kang, kalau 3 bulan kagak kasihin, diambil mah jangan ditahan. Ini mau motor setoran digadein lah, masalah. Kasihin, udah nggak apa-apa. Bener saudara sama tetangga yang ngehina tuh, kata gua kayak apa? Orang belangsak mah jangan belagu segala utang motor. Jawab lagi, enggak penasaran sampai matinya udah ngerasain punya motor anyar, daripada lo motor otok-otok digas ngebul ngehina doang bisanya. Iya bener, pede. Besok habis panen, dapat kebetulan panennya bagus, dapat 30 juta, berangkat ke dealer mobil. Biarin orang yang ngejek kita, ngehina kita, muntah-muntah sekalian. Iya, dihina, masih dihina be. Pak, Bu, punten, itu memang begitu di dunia mah. Kita kagak punya diomongin, udah punya kita tetep yang ngomongin mah ada. Begitu usaha kita meningkat, apa ada mah yang ngomong, itu mujaknya kemana ya? Tuh, jarahnya kemana, nyari menyanyi kemana? Udah begitu hidup mah. Dulu kita kagak ibadah, yang ngomongin ada, udah getol ibadah ge yang ngomongin. Kita kagak getol ke masjid, nggak pernah ke masjid, diomongin sama orang. Udah mau ke masjid, tetepnya yang ngomongin mah ada. Hidup nggak pernah ke masjid, begitu ke masjid, masuk bulan puasa terawih, ada yang ngomong, tumben pantesan cerah ya. Oh iya, lah emang gitu. Cuma gini Pak, Bu, ya, motivasi kita, hidup jangan ngedengerin omongan orang lain. Sebab hidup ngedengerin omongan orang lain yang kagak enak, maka gak ada benernya kita. Iya betul. Apalagi udah didengerin, dibikin pusing lagi. Nah kita hidup pusing mikirin orang yang kagak seneng sama kita, tekor Pak. Lah iya.
Ada orang nggak seneng sama kita, ngehina kita, ngejek kita, ngomongin kita, fitnah kita pikirin deh, sampai tidur kagak, makan, mandi kagak, berak, pusing mikirin omongan orang yang kagak seneng. Lah tekor orang yang ngomongin kita dia enak tidur enak makan. Ya, hidup mah kita yang ngerasain, betul. Di enak-enaknya jadi enak, di pusing-pusingnya jadi, maka udah masuk Ramadan, lepas ke pusing itu, kita punya Allah. Dihina orang, kita punya Allah. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, minta rizki sama Gusti Allah. Sholat, alhamdulillah. Tuh, 2, sholat laksanakan, hidup bahagia dunia, bahagia akhirat, dicukupi sama Allah. Jangan pernah kecil hati, apalagi ditambah tahajudnya, ditambah sama duhanya. Malam kita bangun, ibu sering bangun malam? Woi, yang di belakang sana, ibu sering bangun malam? Sering, ngapain? Alhamdulillah, masih bagus Pak. Bangun malam ngencing daripada ngencing kagak bangun. Bangun malam ngencing daripada ngencing kagak bangun. Ayo, Allah tawarin, Allah kasih barcode di malam itu, wa minal laili fatahajjat bih, supaya kita menuju maqam mahmudah. Pengen ada peningkatan ekonomi, pengen nambah sawah, pengen kebangun rumah, pengen kebeli motor, anak pengen diangkat derajat. Warfa'ni, ada dalam sholat tengah malam kita tahajud, ditawarin sama Allah. Kalau kitanya diem baik, ya gimana mau diangkat derajat? Contoh, ada yang pernah dapat barcode ngambil beras dari RT? Ada di sini ada yang dikasih lembaran barcode suruh ngambil beras sama RT. Barcode udah dikasih, kitanya diem baik di rumah, dapat kagak? Nah, berarti kudu nyamperin. Terus di kantor desa ada bagi-bagi sembako, kitanya diem baik di rumah, kagak nyamperin, dapat kagak? Tuh, Allah bagi-bagi rezeki, pengen derajat, pengen rezeki, pengen apa aja, malam ditawarin sama kitanya ngeringkuk. Lah iya kagak dapet, pantes kita pusing baik. Iya ya Allah, jangan nyalahin Allah, jangan mitnah orang lain, kembali kepada diri kita. Iya, saya yang kurang sama Allah, saya kok ngewarung sepi baik, dagangan mah habis tapi duit kagak. Nah akhirnya mitnah tetangga, jangan-jangan tetangga miara tuyul nih. Ya ini lagi, awas jangan suuzon. Kita sakit muntah darah, jangan-jangan saya kena guna-guna nih. Jangan suuzon, periksa sama dokter, nggak tahu paru-paru. Kenapa bisa paru-paru? Banyak pikiran yang rupa-rupa. Karena banyak pikiran rupa-rupa jadi kena paru-paru.